Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Syekh Khairi, NIM 21343083 dari Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu persentase mengenai materi dari mata kuliah logika matematika, yaitu mengenai translasi bahasa alami menjadi formula logika proposisi, yang mana dalam mata kuliah ini dosen mampunya yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, untuk pembahasan dari presentasi saya pada hari ini, yaitu translasi bahasa alami yang menjadi suatu formula logika proposisi. Yang akan dibahas yaitu pengertian serta contoh bahasa alami yang menjadi formula logika proposisi. Translasi. Yang pertama yaitu bahasa alami atau ambiguitas. Bahasa alami atau natural language adalah suatu bahasa yang diucapkan, ditulis atau disyaratkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Secara umum, bahasa alami merupakan suatu bahasa yang dikembangkan oleh manusia secara alamiah melalui interaksi yang telah terjadi. Contoh-contoh bahasa alami yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa sehari lainnya. Semantik atau makna dari kalimat dalam bahasa alami dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Yaitu sebagai contoh, menurut Anda, apakah makna dari kalimat-kalimat berikut ini? Saya membaca buku sejarah agama baru. Yang kedua yaitu kakak mahasiswa baru. Yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Dan yang ketiga yaitu kucing makan tikus mati. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu bahasa formal. Bahasa ketiga kalimat dalam bahasa Indonesia pada contoh sebelumnya adalah kalimat yang ambigu. Kalimat dalam bahasa alami tidak selamanya dapat digunakan dalam pembuatan spesifikasi software karena bahasa alami rentan dengan ambiguitas yang bisa saja menimbulkan kontradiksi. Bahasa formal yaitu bahasa yang disusun dengan aturan-aturan penyusunan kalimat tertentu yang disebut dengan sintaks dan memiliki makna yang didefinisikan secara jelas. Bahasa formal dibuat untuk mereduksi ambiguitas yang dapat muncul pada bahasa alami. Logika proposisi dan bahasa pemrograman seperti Pascal, C, C++, Python, ataupun Java merupakan suatu contoh dari bahasa formal. Yaitu bahasa formal cocok digunakan untuk pembuatan spesifikasi software karena sifatnya yang tidak ambigu. Selanjutnya yaitu contoh dari translasi yang menjadi formula proposisi. Contoh yang pertama misalkan P dan Q adalah dua proposisi yang mana P ditandai dengan salim pandai dan Q ditandai dengan salim tampan. Dari dua proposisi tadi dapat dituliskan kalimat-kalimat majemuk
seperti berikut ini dalam logika proposisi. Yang pertama yaitu Salim pandai dan tampan, yang mana hasilnya yaitu P konjungsi dengan Ki. Yang kedua yaitu Salim pandai namun tidak tampan. Ini merupakan hasilnya yaitu P konjungsi implikasi Ki. Yang mana hasilnya yaitu P konjungsi negasi Ki. Selanjutnya yang ketiga yaitu Salim pandai atau tampan, tetapi tidak kedua-duanya. Ini hasilnya bisa P X or Q, atau bisa juga dalam kurung P atau Q dalam kurung dan negasi dalam kurung P dan Q. Yang mana ini juga bisa disebut atau dalam kurung P dan negasi Q, atau dalam kurung negasi P dan Q. Selanjutnya yaitu contoh yang keempat, itu tidak benar bahwa Salim pandai ataupun tampan, yang mana hasilnya yaitu negasi dalam kurung P atau Q, atau bisa juga disebut dengan negasi P dan negasi Q. Contoh yang kelima yaitu jika Salim pandai maka Salim tidak tampan, yang mana hasilnya yaitu P implikasi negasi Q. Baiklah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda telah menikah. Solusi dari kalimat di atas ini, untuk kalimat pertama misalkan P-nya yaitu Anda dapat memilih dalam pemilu, sedangkan Q Anda berusia di bawah 17 tahun, dan R-nya yaitu Anda telah menikah. Dari tiga komponen tadi dapat ditulis ulang menjadi jika Anda dapat memilih dalam pemilu, maka Anda tidak di bawah 17 tahun atau Anda telah menikah. Yang mana hal ini dapat diperoleh formula logikanya yaitu P implikasi dalam kurung negasi Q atau R. Atau bisa juga dibuat kalimat jika Anda berusia di bawah 17 tahun dan Anda belum menikah, maka Anda tidak dapat memilih dalam pemilu. Maka diperoleh formula logikanya yaitu dalam kurung Q dan negasi R implikasi negasi P. Formula logika dari D implikasi dalam kurung negasi Q atau R ini setara dengan dalam kurung Q dan negasi R implikasi negasi P. Contoh kalimat selanjutnya yaitu Anda dapat memiliki SIM A jika tinggi Anda kurang dari 180 cm, kecuali Anda memakai mobil khusus. Misalkan Anda dapat memiliki SIM A ini dengan simbol X, kemudian Y yaitu tinggi Anda kurang dari 140 cm, dan Z
Anda dapat memakai mobil khusus, yang mana dapat kita tulis ulang menjadi jika Anda memiliki SIM A, maka tinggi Anda tidak kurang dari 140 cm, atau Anda memakai mobil khusus, yang mana diperoleh formula logikanya yaitu X implikasi dalam kurung negasi Y atau Z. Atau bisa juga ditulis jika tinggi Anda kurang dari 140 cm dan Anda tidak memakai mobil khusus, maka Anda tidak dapat memiliki SIM A, yang mana diperoleh formula logikanya yaitu dalam kurung Y dan negasi Z implikasi negasi X. Dari formula logika yang kita dapat tadi, X implikasi dalam kurung negasi Y atau Z ini setara dengan dalam kurung Y dan negasi Z implikasi negasi T. Baiklah, untuk contoh selanjutnya yaitu jika mahasiswa tidak memakai sepatu ataupun jas alma mater, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Kita misalkan yaitu A mahasiswa yang memakai sepatu, B-nya yaitu mahasiswa memakai jas alma mater, dan yang C mahasiswa boleh mengikuti ujian. Hal ini dapat ditulis ulang menjadi jika mahasiswa tidak memakai sepatu atau mahasiswa tidak memakai jas alma mater, maka mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian. Dari hal ini diperoleh formula logikanya yaitu dalam kurung negasi A atau negasi B implikasi negasi C. Atau bisa juga ditulis jika mahasiswa boleh mengikuti ujian, maka mahasiswa memakai sepatu dan jas alma mater. Maka diperoleh formula logikanya yaitu C implikasi dalam kurung A dan B. Formula logika dalam kurung negasi A atau negasi B implikasi negasi C ini setara dengan C implikasi dalam kurung A dan B. Baiklah, untuk contoh selanjutnya yaitu jika mahasiswa baru tidak mengikuti temu ramah ataupun acara arak-arakan, maka mahasiswa baru tidak bisa menerima jas labor. Jadi kita misalkan K ini mahasiswa yang mengikuti temu ramah, L-nya yaitu mahasiswa mengikuti acara arak-arakan, dan M-nya yaitu mahasiswa yang bisa menerima jas labor. Hal ini dapat kita tulis ulang menjadi jika mahasiswa tidak mengikuti temu ramah ataupun mahasiswa tidak mengikuti acara arak-arakan, maka mahasiswa baru tidak bisa menerima jas labor. Hal ini mengakibatkan diperolehnya formula logika yaitu dalam kurung negasi K atau negasi L implikasi negasi M. Atau kita juga bisa tulis yaitu jika mahasiswa bisa menerima jas labor, maka mahasiswa baru mengikuti temu ramah dan acara arak-arakan. Maka diperoleh formula logikanya yaitu M implikasi dalam kurung K dan L. Formula logika dari dalam kurung negasi K atau negasi L implikasi negasi M ini setara dengan M implikasi K dan L. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi
translasi dan contoh-contohnya. Lebih dan kurangnya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.